netizen yang anggap Kakak Clan ni sombong. Apa pandangan kamu? Saya punya pendapat karena banyak bocil-bocil FOMO dia tahu tentang isi dari pertandingan. Ya. Mereka tidak tahu kalau di pertandingan itu ada entertain. Ya, harusnya kita goreng-goreng pertandingan itu yang mereka pikir itu real. Ya, jadi pokoknya mereka tuh kira kita di sosial media tuh bakal sama seperti Yang nyata. di real life Paham? gitu. Saya bilang lah kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke program kita iaitu Podcast Cagat episod ke-6. So kita ada bawa tetamu yang jauh. Dia tak ada jauh sangat. Dia selumpun dengan kita sebelah saja. Daripada Indonesia iaitu Kakak Clan. Kita ada Halo geng. ya, coba perkenalkan diri dulu. Siapa kamu? Nama panggilan kamu apa? Halo semua. Saya punya nama Jackson Carmela aka KKJ, fighter Fighter dari Indonesia. Waduh. Dari Papua. Papua. Nice. Indonesia. Abang yang comel ini? Perkenalkan, nama saya Salam Ripati Samalo, dipanggil Kakak Sam. Saya juga fighter dari Indonesia. Papua ke apa? Kenapa Kak? Papua, Indonesia Papua. Kamu? Ya sama, saya juga dari Papua. Oh. Ya. Saya pikir kau ini. Apa? Saya pikir kau DKI. Oh tidak, kan Indonesia. Oh. Papua, Oke. Indonesia. Ya. Kau pegang. Halo, perkenalkan nama saya Bernard Salasa, biasa dipanggil Kakak Ungke. Saya fighter asal Indonesia, lebih tepatnya saya dari Papua. Ungke. Yeah. Maknanya lagu Ungke itu kamu. Brr, itu sudah. Hah? Saya sudah. Itu kamu lah lagunya. Serius? Lagu dibuat daripada dia. Iya ke? Okey. Kamu pertama kali ke datang Malaysia? Ke macam mana? Kalau saya sudah 3 kali. Tiga Sama kali? 3 kali. Oh, Sam? Saya 2 kali. 2 kali. Ungke? Pertama. Wah, acak-acak kira. Aku call out juga dia kat sini. Ke Malaysia sebelum ini. Ini kakak Sam dan kakak Kalau saya waktu itu pre-SEA Games sama SEA Games. SEA Games Oh, ya? si Iya. Pre-SEA Games sama Games. SEA Games di sini. Kakak Sam? Kalau saya jalan-jalan. 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 Sama siapa itu? Jalan-jalan sama siapa? Sama siapa? tim. Hah? Sama tim. Siapa nama tim? Sama tim saya dari Cewek enggak ada? Malaysia. Tidak. Cewek Malaysia enggak ada? Gimana pendapat kalian tentang Malaysia ini? Pendapat kalian tentang Malaysia? Om kau duluan om, kau paling tua. Kau yang pegang mic ini. Ya. Jangan bergaduh sini tak ada ring. Saya. Kau duluan lah. Iya, saya Kalau kau paling tua. Awak, Cepat bicara kau pandangan tentang Malaysia bagaimana? First impression datang ke Malaysia itu gimana? Atau udah, walaupun udah pernah, gimana menurut kalian Malaysia ini? Ya, sebelum ni kan kau datang jalan-jalan sama tim. Bukan tim Kakak Clan kan? Iya bukan. Ini kamu datang sama tim Kakak Clan sendiri. Apa perasaan kau berada di Malaysia? Perasaan senang. Tenang. Enjoy karena sudah 2 kali kan datang sini. Bagus Malaysia. Rapi, dia punya tempatnya, terus bersih. Mantap lah, makanan juga enak. Saya sudah rasa itu makan makanan. Okey, makanan enak. Awak cakap makanan enak dah banyak makan lah makanan Malaysia. Paling enak kau rasa makan apa yang sedap kat Malaysia? Tadi malam saya baru makan itu. Makan apa? Nasi lemak. Oh, kau bawa nasi lemak wanjo. Kau? Nasi lemak juga ke? Apa? Apa makanan yang paling sedap di Nasi Malaysia? lemak. Nasi lemak. Nasi Dari lemak. semua yang udah makan nasi lemak setakat ini. Baru 2 kali. Antara Nasi yang lemak lain-lain. sama nasi kandar. Iya. Tapi Antara yang itu dua paling mana? enak nasi lemak. Nasi lemak ya. Harus coba lagi tuh. Harus. Harus. Okey? Okey pula. Ungkep? Gaji. Kalau saya senang karena kali ini kan tidak sama tim Muay Thai waktu itu, jadi berbeda. Kita jalan-jalan, kita lebih banyak refreshing.
Terus saya tidak lihat Malaysia bagian kayak yang tadi kita lewat, contohnya Putrajaya. Enggak pernah sampai Putrajaya. Ya, cuman KL waktu itu. Oke. Jadi saya pas lihat rapi, keren, bagus. Dia punya di dalam tol juga mereka rapi biarpun macet tapi tetap jaga jarak. Jadi saya sedikit heran. Mana lagi macet? KL atau Jakarta? Jakarta ada macet. 5 km 30 minit. Ya makanya kita kalau perjalanan 1 jam itu hal biasa normal di Jakarta. Ya. Jadi enak kan di Malaysia, tak ada jam sangat. So, saya ada nampak korang pergi makan durian Ya, semalam semalam. Enak durian Malaysia atau Indonesia? Mungkin Jujur. semalam kita sudah kenyang sih. Salahnya kita makan dulu nasi nasi lemak itu wanjo, udah kenyang, terus baru makan durian. Jadi tak terasa enaknya. Iya, jadi tidak terasa. Terus itu katanya juga bukan best sellernya kan, sudah habis, yang best seller sudah habis. Oh, musangki semalam kecil-kecil tinggal, bukan yang besar, yang bukan yang padu-padunya. Betul? Berapa sampai ya? Sebelah Okay, enough with the Malaysia. Kita pergi ke dunia boxing. Kamu Muay Thai. Iya, Muay Thai. Harusnya Muay Thai. Sam? Saya Muay Thai, kickboxing, MMA. Basicnya Muay Thai tapi beralih ke boxing. Apa pandangan kamu tentang Beyond? Kamu fight di Beyond daripada Beyond pertama ke gimana? Mulai dari Beyond 2. Mulai dari Beyond 2? Semua Beyond 2? Kamu pun Beyond 2? Beyond satu. Beyond 1. Faham Hafiz? Kau Beyond berapa? Beyond 6, okay, faham? Beyond 6 nak belajar dengan kakak kalian juga cara bertinju, mana tahu ada Asik. rezeki. Tak adalah, gurau-gurau aja. Cuma Dari umur berapa diorang ni Dari umur berapa korang start? Kalau saya mungkin bisa dibilang agak terlambat. Saya dari umur 17, 16, 17 lah. Itu udah terlambat sih, sudah SMA kelas 2. Ya, selalunya orang Harusnya dari kecil kan? Ya kalau saya 6 kan? Kayak gitu. kalau saya terlambat dari 15 16. Soalnya dulu di Papua masuknya itu Muay Thai 2015. Walaupun terlambat, tapi kamu still menang SEA Games kan? Tidak sih, tidak menang. Di mana kamu menang ah? Banyak sih, cuman kalau SEA Games saya waktu itu kalah. Jam terbang masih kurang. Yang kamu Waktu SEA Games umur 18 tahun, 17 masuk 18 tahun. baru 1 tahun. Iya. Baru setahun Muay Thai terus langsung lolos seleksi. Makanya di SEA Games waktu itu masih junior lah, belum terlalu bagus. faham. Sam, bila mula start untuk Saya lebih terlambat lagi. Saya lebih terlambat lagi. bukan kamu terlambat untuk Muay Thai, ketinggian kamu pun terlambat untuk tinggi. Dia masuk latihan Muay Thai umur 28. Oh, Terlalu jauh sekali. oh berapa om? sekali. Berapa om? Masa umur berapa kamu Saya start? pertama Muay Thai 22 tahun. Itu dari nol. Sekarang umur berapa? Semua dari nol om. 22 tahun baru Semua start. nol dari nol Saya mu. sekarang 30 masuk 31 lah. Ku bukannya 33. Aku gila. Aku masih muda ya. Aku ingat 40. Canda. Sekarang 30, 22 baru start Muay Thai. Iya. Ui, lambat sangat tu. Iya. Saya udah masuk dunia kerja guys. Total berapa fight dah kamu fight daripada 22 sampai ke 30 ni? Sekitar Hitung semua, amatir juga hitung. Ditanya begitu biar mereka ngerti. Lebih kurang lah. Tak payah hitung. Ya, Betul kurang lah. lebih Lama berapa? Kasih kita ni. 80-an lah. 80? Fight? Iya. Banyak juga kalau 80. Banyak tuh. Iya tuh. 22 to 30 years, 8 years. Only 8 years? Iya. Kalau amatir kan. So 1 tahun ada 10 kali fight lah diorang ni. Lebih kurang lah. Betul kan? Ah. So apa pandangan kalian berkenaan dengan fighter Malaysia? Untuk di Beyond 5 ni kita. Okay. Pendapat Apa? jujur Pendapat? lah performance Pendapat untuk fighter Malaysia Okay, yang ada. dekat Malaysia. di Beyond kan ada fighter Malaysia kan. Apa pandangan Ungke tentang fighter Malaysia di Beyond? bagus. Bagus-bagus saja. Karena mereka jam terbangnya udah banyak. Beda dengan kita. Kalau kita jam terbangnya kurang. Contohnya Jam terbang? ya jam terbang, terbang jam apa? bertanding. Pengalaman. Tanding. Pengalaman tanding. Ya. Pengalaman. Mereka lebih banyak
main di pro. Kalau kita kan dulu di amatir. Oh, kamu banyak jadi di amatir. yang dimaksud Ungke itu kita di Indonesia pengurus di sini banyak pengurus juga ya. Ya, pengurus. Pengurus amatir sama pro itu berbeda dan bukan berbeda biasa. Mereka itu benar-benar apa ya bilangnya? Tidak kompak lah. Jadi orang yang main di amatir tidak bisa main pro. Betul. Dan orang pro tidak bisa main yang di amatir. Jadi kita kalau di amatir benar-benar jam terbangnya kurang sekali kalau kita di amatir. Nah, kalau di Malaysia kan tidak. Malaysia boleh yang amatir boleh main pro, yang pro boleh main amatir. Kalau kita Indonesia tidak bisa. Jadi kalau di Indonesia amatir Ya amatir. amatir sama pro, untuk naik ke level jadi pro tu susah ke senang? Gampang aja. Tinggal main pro udah jadi pro, cuman bagaimana ya? Kita nggak bisa lagi main kalau di Malaysia kan sukma. Kita tidak bisa main pon. Kalau di Indonesia kan pon. Pon? Iya, pon, Pekan Olahraga Nasional. Kalau di Malaysia kan yang terbaiknya sukma kan? Gimana? Macam mana eja pon tu? PON. PON? Iya. Bukan Bukan. Beda itu ini dia. Kalau PON itu ini. lagi. Nah, kalau di kita udah main pro, nggak bisa main pon, nggak bisa main kayak sukma, nggak bisa main SEA Games malahan. limited ke kalau jadi pro tu? Iya, benar-benar tidak boleh. Pengurusnya tuh benar-benar dulu tuh tidak izinkan. Oh. Jadi kita harus pilih salah satu, mau amatir atau main pro. Susahnya itu. Yang di pro juga tidak bisa main di amatir. Oh, okey, faham. Benar-benar susah. Jadi kalau pro itu lebih komitmen ya. Dia harus komitmen. Iya harus komitmen. Makanya yang mungkin maksud itu. Kalau Malaysia kan tidak enak. Mereka boleh main pro, boleh main amatir. Tapi seimbang tak? Macam fight di amateur berapa banyak, pro dia berapa banyak, seimbang ada sama banyak ke? Ke pro lebih banyak fight dia? Saya? Ha. Saya atau gimana? Contohnya di saya. Di Indonesia lah. Oh di Indonesia harusnya lebih banyak pro. Harusnya lebih banyak pro Ya, lah. harusnya lebih banyak profesional karena kalau kita di Indonesia mau ada di sini bilang kejuaraan apa sih? Kalau nasional? Cuma bukan. Nasional tapi kalau yang tiap tahunnya ada 3 event atau 4 event amatir. Itu di Indonesia cuman kadang-kadang 2 atau 3. Sekarang malahan sudah tidak ada lagi event amatir. Khusus Muay Thai udah jarang. Faham? Adakah sebab jarang tu yang membuatkan apa tu orang luar nampak boleh make satu event besar Iya. untuk Muay Thai ni? Kalau dulu emang susah. Apalagi sekarang kalau amatir benar-benar Muay Thai udah jarang ada pertandingan. Semua setelah 2022 itu benar-benar orang lebih suka ke main pro, profesional. Karena mulai ada event-event besar seperti Beyond dan lain-lain. Ya, aku tertanya-tanya lah. Rutin seorang fighter macam kamu ni di Indonesia, apa rutin dia? Ke macam orang biasa saja? Rutinitas kita, Ya. kita ni parah sih. Apalagi saya dan Ungke ni main bola aja. Kalau mau tanding baru ini. Ya, baru bertanding latihan. baru selalunya 1 tahun berapa kali bertanding? Kalau untuk KJ? Saya 3 tahun belakangan ini 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Iya 1 tahun 1 kali. Saya tengah nak fokus lah sekarang. Sam, kau jam ngahil boleh om. 1 tahun Kau berapa juga kali fight? jawab, masa sendiri bicara. Semenjak Covid itu Ini Sam. 1 tahun berapa kali tanding? 1 tahun berapa kali tanding? 1 tahun tuh ada 2-3. Iya dia 2-3 kali. Udah main pro dia. Okey, faham? Okey. Berapa? Sama. Satu Sama tahun, kita satu dua, kali. kita dua sama. Kamu Oh tidak, kau ada 2. Oh dua. Jadi kamu start daripada umur berapa? Tadi kamu tak ada lagi. Saya 18 tahun. 18 tahun. Terlambat juga, iya terlambat juga. Oh, Indonesia banyak yang lambat start ke? Indonesia bukan Indonesia bagian Papuanya. Bagian Papua. Kalau boxing udah dari dulu, boxing kayak karate, taekwondo itu dari dulu. Tapi kalau Muay Thai benar-benar masuknya 2015 baru. Masuknya. Saya bicara terlalu cepat kah? Kakak mengerti tidak? Ngerti. Oh ngerti. Okey, betul, faham tu. Iya. Kita terlambat. So, untuk Beyond pertama sampai Beyond 5, apa yang daripada pandangan korang, apa yang kau nampak perbezaan dia? Perbedaannya jauh sekali memang. Kalau Beyond 1 memang booming juga meledak. Waktu itu Beyond 1 memang meledak, hancur-hancuran. Cuman waktu itu tidak serapi sekarang eventnya. Sekarang itu udah lebih rapi, di manage-nya sudah lebih bagus, sudah seperti setara inilah event-event One Championship lah sama yang lain-lain. Benar-benar sudah keren. Kalau dulu
Beyond 1 belum terlalu. Cuman kalau masalah meledaknya event itu atau boomingnya event itu sama aja semua. Tapi 1 bagi- sampai 5. Kalau bagi untuk Ungkit, Beyond ke berapa yang kau rasa ini punya promoter Beyond ni udah sampai ke Malaysia, luar negara semua udah tengok? Beyond ke berapa kamu rasa? Maksudnya? Maksudnya Beyond, menurut kau dari Beyond berapa luar negara Indonesia sudah mulai lihat? Kayaknya dari Beyond 3 nih. Beyond 3. Masa Beyond 3. Aisyah Khalid ya tu? Aisyah Khalid, 2, 3, 4. Aisyah Khalid Beyond 4. Beyond 4. Beyond 4, Beyond 4. Beyond 4 kan? Ya. Tapi udah booming pas Aisyah sudah datang nonton dari kita Beyond tanding. 3. Hah? Dia 2023 sudah datang dia Ya Oh, betul. Beyond 3 sudah datang. Ya. nonton. Nonton. Beyond 4 dia naik. Beyond dua, Nonton Beyond langsung dua. tanding Beyond 4-nya. Nonton dulu terus setelah 2 tahun kita goreng toh. Berapa kau bilang? Tak apa, boleh. Nanti kami pip. Ya waktu itu dia datang nonton kita di Beyond 3 terus kita iseng challenge Indonesia Malaysia. Ini jadi Beyond 4. Okay. Cerita pasal Aisyah. Betul. Cerita pasal Aisyah Khalid ni. Ya. Kalian rasa siapa fighter ataupun influencer di Indonesia next fight untuk Aisyah Khalid? Aisyah Khalid kayaknya rematch dulu lah. Rematch dulu. Rematch dulu lah. Kenapa kena rematch? Karena menurut saya dua-duanya benar-benar lebih butuhkan latihan dulu atau jam terbang lagi biar bisa lebih all out dan tidak biar bisa penonton tuh bisa senang nontonnya. Oh, so maknanya Karena itu kan ICB internasional. So maknanya kamu nak cakap yang fight-nya waktu tu tak Bagus, cuman mereka cepat habis. Jadi habis apa? Energi. Energinya cepat habis. Jadi Padahal itu harusnya bisa jadi fight yang mantap tapi dua-duanya benar-benar habis. main event kan itu kali Co-main event. Oh, main event. main event. Double main event. Oh double ya? Double main event. Oh iya double main event. Ya, karena kalau di waktu di Malaysia itu kita habis game Aisyah tu sampai pukul 2 pagi tah. Betul. Dekat Beyond tu kita tengok kan. Ya, itu- habis lambat kan kayak waktu tu kan. Beyond Karena waktu itu udah delay kan. Ya, delay. Ada sedikit masalah internal waktu itu. Apa kau membaca ke? Kakak Putra kayak terbicara dari tadi kah? Itulah Putra. Tanya Putra. Kalau menurut kalian ya, yang di sekarang ada Beyond Madness kan, Beyond Ya. Madness. Menurut kalian siapa nama yang akan datang ke Beyond? Ada nggak satu fighter yang memang gila-gila di? Ini Kakak Sam. Kakak Sam, Kakak saya jawab. Oh, dia Kasih ba- kakak J aja jawab. Dia bakal main Beyond Madness nih. dia mau Beyond Madness ya? Let's go. Yes. Apa? Lihat kau semua. Kalau menurut kau siapa yang bakal main Beyond Madness selain kau? Atau kau mau lawan siapa contohnya? Tidak ada, saya tak mau lawan siapa-siapa. Siapa yang mau lawan saya siap. Dari Malaysia mungkin siapa? Dari Dari Malaysia, Malaysia ada nggak fighter yang atau dari Indonesia yang terbaik menurut kau siapa? ada nggak dari Malaysia yang terbaik yang bisa mau dilawan? Kalau di Indonesia kan ada Tony ya, Tony kan lagi booming kan. Kalau dari Malaysia siapa gitu? Apa itu yang Malaysia itu? Iyo, kok Yang Malaysia takut-takut gimana? sebut namanya? Itu Dragon gimana? Sebut dulu sebut. Yang keras itu, yang pernah katanya kalian dua pernah satu kelas waktu SEA Games. Terus dia dia dibawa kau podiumnya kata. Masdor. Iya. Rifdi Masdo. Masdor itu. Rifdi Masdo. Iya. Kau mau lawan dia? Kau mau lawan dia? Lawan lah. Masa tidak? Kenapa tidak kakak? Kalau ada kesempatan itu lawan. Kalau kamu mau lawan dengan dia dekat mana? Dekat Indonesia atau Malaysia atau Kak Esa? Ya tergantung promotor sih. Kakak Sam pernah one championship kan? Juga pernah? Gak pernah? Tidak, belum pernah. Belum pernah. Ya. Belum pernah kakak. Betul. Pernahnya apa? Oh si Tapi aku game. lihat kayak pernah gitu. MMA yang beda ya, beda. Oh. Kalau si games saya pernah. Kau bicara lah jelas. Selain SEA Games, kau 2 kali. Dia ini dua kali juara SEA Games. Tahun berapa? 2021 sama 2023. Juara SEA Games kickboxing.
Eh Puki orang lah, jangan kok. Kakak Sam, aku rasa kau lapar ni, kau makan pizza ni. Enak itu, mokis. Makan om. Pizza ni daripada Mokis. Thank you pada Mokis kerana belanja pizza. Aku rasa dia orang ni lapar kan. Itu yang ni. So kita just chill je dalam podcast ni. Sudah kakak, kita tadi suruh makan. Ini kakak Sam dia yang lapar. Macam tak boleh bercakap ke. Macam susah bercakap je. Apa perasaan korang dekat Beyond 5 baru-baru ni? Aku tengok ramai sangat orang Malaysia datang ke Indonesia untuk tengok fight korang juga. Ungkeh jawab. Kakak J aja kan? Ungkeh pula. Apa gimana? Bagaimana kau punya pendapat tentang pas Beyond 5 tuh orang Malaysia sudah datang banyak nonton, sponsor. Bagaimana kau bertanggapan? Apa ya saya mau bilang? Saya punya tanggapan ya seru. Terus saya tidak tahu benar. Coba Sam. Kan di situ kan Kakak tentunya Cal seru main, dan- Kakak Cal main, Kakak J main. Gimana perasaannya juga sambil menonton, support Kakak juga. Tentunya seru dan bersyukur karena combat sport di Indonesia makin tersorot. Ya. Terus karena ada beberapa saya punya teman-teman, sahabat yang tanding, saya juga merasa deg-degan. Terus apa sih? Terus ya combat sport lebih maju lagi di Indonesia. Iya. Okay, so menurut kalian lah dari kakak clan, ada tak sesiapa fighter yang bisa kalahkan Putra untuk next? Next. Saya. Hah? Saya Rematch? rematch. Sembuh dia, sembuh. Sungguh Okay, baru Enggak bisa lah. Kasih habiskan dulu kakak clan baru pergi ke kamu kalau mau Tidak, rematch. Tidak bisa ke kakak J dulu. Tidak bisa. Ungkit tidak mau. Kickboxing, boxing boleh. Kaki bokar sampai kaki bokar sekali. Iya. Sebelum boxing. Jadi sekarang ini mana-mana boleh. Mana-mana Siap. boleh. Siap. Tinggal kasih tanggal, siap. Iya. Nanti baru Gas tu cabut. Putra, Bau udah aman, kasih bau udah aman. support. Udah aman. Okay. Cuman ya Pasti. masih 70% lah. 70%. 70%. Tapi kalau kenapa tak nak bagi fight dengan kakak J je dulu Putra tu? Sebab kamu dengan kamu Karena kemarin kan ini bukan saya mau menjelaskan tentang pertandingan kemarin, cuman ya di pertandingan kemarin itu tidak sepenuhnya saya yang main, saya tidak all out ya karena faham. ada cedera. Gitu. Cedera tu memang dah tahu sebelum tu ke waktu cedera tu di fight? Udah sering memang di pertandingan di latihan memang udah sering lepas. Oh, jadi kenapa macam mana awak nak make sure yang selepas kalau awak fight dengan Putra tak ada lagi kecederaan awak tu? Sudah Sudah oke, operasi. dia Oh, Sudah sudah operasi. Ya, Dan udah semoga sudah tidak akan terjadi lagi. Amin. 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 Maknanya orang nak tengok Putra lawan kakak J lambat lagi lah. Tunggu, lebih bersabar lagi berarti. Belum kena bersabar lagi Bersabar sedikit. Itu bisa jadi main event lagi tuh. Tidak tahu. Tidak tahu. Aman aja, tergantung promotor. Kalau Kakak J main semuanya pasti main event ya. Tidak tahu Im. Selama ini begitu jadi. Ya. Syukurlah. Puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa. Promotor memang Terbaik ya, promotor terbaik. promotor. Aku lupa nak tanya. Kakak ni dapat daripada nama apa? Siapa yang bawa dulu? Kakak itu Who's the number one kita dulu kakak? iseng dulu. Hah? Dulu tuh iseng. Insen apa? Suka? Suka. Coba-coba. Oh, coba-coba. Okay, Dulu faham. iseng pakai itu ID karena kita tuh dulu malas ID Instagram. Kita malas panjang-panjang. Ya sudah kita singkat namanya kita pakai nama kakak. Kakak tu kakak lah, betul? Iya, kakak itu panggil kakak. Okey, faham. Gitu. So, siapa yang orang pertama yang kakak? Kamu, kakak J? Iya. Duluan. Waktu tu kamu dengan siapa? Saya. Pegging dengan siapa lagi? Anak-anak semua ganti sih waktu itu. Dari kakak dulu ganti Ocal. Ocal? Ungke. Iya, mereka langsung ganti sih. Memang itu tim provinsi. Di sini juga bilang provinsi ya. Tim
tim Papua, provinsi Papua tuh kita waktu itu pakai nama itu tuh IG, Instagram. Kakak. Iya. So kamu bawa kakak Ongki masuk. Iya, semuanya kita bawa masuk. Semua. Iya, semua bawa masuk. Ramai ke yang keluar juga? Tidak ada yang keluar. Yang keluar siapa? Tidak ada sih. Hah? Tidak ada yang keluar. Yakin nggak ada? Yang keluar siapa? Tidak ada selama ini yang keluar tidak ada. Tidak ada kah? Tidak ada. kelihatan. Kejap aku tanya ChatGPT jap. Coba lihat dulu lihat. Oi, dia bilang ada. Itu kakak Cima ganti sama King Cima. Oh, itu kan dia punya pilihan. Oh, dia punya pilihan aja Ya, lah. bukan kita. Tapi sekarang kamu dengan dia sudah okey. Iya, tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah dan mereka juga tidak ada masalah, biasa aja. Ada tahu ke kenapa sebabnya dia nak keluar daripada kakak? Dia ada bagi tahu ke tak? Oh, tidak tahu kita. Pilihannya dia. Sebenarnya kena panggil King Cima datang sini ya. Untuk podcast Panggil lagi. tuh. Panggil sudah. Tak, Weh. next next podcast kena datang sini lah. Ya. Tanya dia lah kenapa dia keluar. Itu maksud aku. Ya. Bukan tanya dia tak tahu. Dah King Cima tu nak keluar. Takkan nak halang, betul? Ya. Pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing gitu. Soalan mesti tiba-tiba, bertanya soalan sikit. tiba-tiba. Soalan tiba-tiba. So ada soalan seterusnya? Al-Hafiz. Ada soalan dari netizen juga banyak nih. Ya ke? Go for it, go for it. Aku pun ada soalan daripada netizen juga ni. Banyak ni. Soalan netizen yang keempat ni lah. David boleh baca ke? Kejap. Aku tak puas lagi. So kalau King Cima sudah keluar, Repeat balik, dia sambung. contoh satu hari nanti kalau dia mau masuk balik ke kakak clan, bisa tak? Tergantung sih. Semua tergantung dalam kondisi dan keadaan yang akan terjadi nanti. Tergantung. Kita lihat aja ke depan. Iya, kita tuh mengalir seperti air. Okay. Just follow with the flow. Ya. Ya, kita dingin tapi Kejam. Cali. Oke duluan. Intinya mengalir jadi saya bayangkan air ini air. kejam. Berubah jadi Ultraman. Kamen Rider sih, saya lebih suka Kamen Rider. Hah? Okay, tapi Kalau kau lebih suka apa? Power Rangers kah tapi Kamen kalau Rider? kita tengok dekat TikTok kan, tahan. Ataupun Kakak Sam kan, bukan ada next fight ke lepas ni? Ya kakak? Ada pertandingan. Oh ya ada pertandingan. Boxing tapi. Di mana? Di Jawa Timur. Di Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo. Lagi 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan lagi. Bagaimana persiap? Tidak. 3 minggu. Oh, lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu nak fight. Macam mana persediaan dia? Boleh pergi jalan-jalan dulu ke Malaysia? Iya kita persiapan. Lagi persiapan. Jalan sambil latihan tuh kakak. Oh, jalan sambil latihan. Betul. Sebab Latihan bukan latihan sambil refreshing. Ya, sama aja tabur balik kayak tabul lah. Menyanyi nih, coba kau menyanyi. Oh, menyanyi. Dia melata Saya melata. Kau tahu melata apa? Yang terkejut pas bercakap. Dia ke? Tak pasti tak. Bukan. Kau tahu. Ada apa? Apa? Nanti Kakak Sam belikan lagi. Okay. Maksudnya ambil aku bagi. Menurut kalian siapa top 3 fighter di Malaysia ni? Yang kalian kenal lah, yang enggak kenal atau nomor 1 ada? Nomor 1, Top fighter three, top Muay Thai three. atau kickboxing atau? Dua-dua boleh, tiga-tiga pun boleh. Aduh, yang boxing saya kurang kenal lagi. Mungkin Soalnya kenal. Tapi ini kakak aja dulu. kalau saya top 1 ya, Top 1 fighter. Mas Dor. Mas Dor nomor 1. Mas Dor. Terus Jojo. Jojo nomor 2. Ya. Lagi satu. Dan terakhir Alif Rakib. soalan ni lah. Tapi Itu bagus mereka. ini nomor 1 Mas Dor mau lawan dengan dia bagaimana? Tergantung dia nih. Dia jago sih. Kau rasa bisa tak? Bisa, dia bisa. Bisa tunjuk skillnya dikit tak? Coba kau patola sini, patola. Tunjuk skillnya dikit. Goyang pantat. Tunjukkan sikit. Auramu. Okey. Ada boxing turn on. tiba-tiba aja. Lagu. Ya, bilang malu aja, bilang malu. Bilang sempit kah? Bagaimana kah? Kau mau dia jawab. Kau jawab. Malu kakak jang. Dia malu dia. Dia tuh introvert. Oh, introvert. Kalau Ongki? Sama. Mas Dor pertama, terus yang kedua Kenapa nampak Mazdo pertama Kenapa Jojo tak ke atas? Sedangkan Kalau- Jojo di
Atas. Kalau saya itu dari dulu waktu awal-awal tanding IFMA, saya sering lihat Mas Dur main. Emang sudah dari dulu saya lihat anak ini main bagus sekali. Dia pasti Brutal lah. tidak brutal, dia teknik tinggi bagus. Teknik Muay Thai-nya bagus sekali. Mas Dur itu mungkin dari kecil ya, dia dari kecil. Jadi saya main di IFMA tuh bagus, mantap. Jadi saya kasih dia nomor 1. Nomor 2 Jojo. Ayo kah? Bagus IFMA. Kau pernah main IFMA kah tidak? Mas Dor, terus nomor 2 Alif sama Jojo. Nomor 2 orang. 2. Iya 2 orang. Oh, 2 orang. Iya yang saya tahu. 2 orang bisa ya Ya, gitu. ya. Ya nomor 3 untuk sekarang ini yang saya nonton. Yang nomor 3 Putra. Putra Siombing. Putra Abdullah. Putra Siombing. Bukan salah. Putra Abdullah. Dia bagus. Putra Abdullah. Dia bagus terus tenang. Cara mainnya bagus. Dia technical kuat kan. Ya. Dia lebih ke ini sih apa? Ketenangan. Ketenangan. Pakai otak. Dingin tapi Kejam. kejam. Untuk Sam, kenal nggak? Kalau saya yang pertama itu Alif. Alif Rakib. Kau tidak mengakui Mas Dur, bilang aja begitu. Diam dulu sabar. Kedua tuh siapa ya? Jojo. Ah. Ketiga Putra. Oh, Putra juga. Apa kata kalau Putra lawan sama kamu dulu? Tidak Suruh bisa turun berat kelas. badan kakak. Suruh turun kelas 51. Turun 51. Oh iya kah? Tidak bisa. Saya tidak bisa Jauh-jauh naik sangat kan? 60, 63 tidak bisa. Berat badannya jauh. 51 memang Mas Dur. 51. Dia Putra ini kan di Beyond 4 dia satu-satunya yang dari Malaysia kan yang menang kan. Semua Indonesia menang ini. Pas Ungke lah itu ya. Tapi itu cedera. Tidak apa-apa, itu rezeki orang. Iya, cuma dia lah Rezeki orang. satu-satunya kan dari Malaysia. Kayak dialah yang datang sebagai apa? Sebagai fighter Malaysia yang menang. Nah, tapi sekarang udah Beyond 5 kita lihat ada lagi fighter baru. Menurut kalian Amarul lah, Amarul itu bisa nggak dia pergi lagi ke depan Amarul? Amarul bisa harusnya karena Amarul kan masih muda, dia lagi di tahap di mana Amarul lagi berkembang terus lagi haus untuk juara, haus untuk menang. Jadi prosesnya tuh tergantung dia semua nanti. Kabilen? Ih, bagus. Oh iya Kabilan harusnya tadi di 3 sama Putra. Dia bagus. Oh, semuanya kamu mau 2. Harusnya satu. Sisi ada satu aja Betul, satu. Tidak harus 2 kah? Harus dia kalau pikir harus 2. Karena dia pun brutal ya, katanya dia menyerang aja dia. Bagus dia kulihat. Tapi kalau kita tengok scene Putra Time Beyond 4 tu lah membuatkan kita rakyat Malaysia pun subscribe juga untuk nak beli Beyond ke agak Beyond lah. apa Vivid PPV. PPV. Dekat situ kita tengok. Lepas tu next adanya Aisyah Khalid. Lepas tu untuk Beyond 5 ni pula kita tengok crowdnya. Tapi kalau masa first time lah untuk kami as satu tim carat ni pergi ke Beyond hari tu memang terkejut dengan crowd Beyond 5 ni. Memang luar biasa lah. Sebab kalau di Malaysia ni pun kami pernah pergi pun Fury kan. Baru-baru ni kita pergi Fury kita tengok macam tu. Tapi bila kita jump to Indonesia ataupun kita pergi ke Indonesia tengok dia punya event lagi wow keren. Tempat kan kita nonton pas lagi ada acara kan. Kami nonton ini. Udah main. Ungke. Kan ada yang Ungke, ada yang Putra Abdullah di sini. Jadi kami itu Ungke. Gitu. Putra tadi. Tanya mereka. Sudah, saya percaya kakak Putra. Ya, kami memang Putra pasti pilih Putra. Darah dia darah Indonesia. Oh ya, walaupun dia base di Malaysia. Ya okey. Ada soalan netizen. Betul ke kakak kalian ni yang bawa nama untuk Beyond? Maksudnya? Dia yang bawa nama Beyond ni Yang terlahir naik kan? dia naik atas sebab kakak kalian juga. Tidak lah. Tidak, itu karena Celos. Ya. Beyond bisa besar ini karena kepintarannya Celos. Ada tak sepihan-sepihan yang bawakan nama Beyond tu daripada kakak kalian juga? Menolong Beyond tu untuk naik tak daripada kakak kalian? Tidak Kamu ada rasa? lah. Tidak ada. Hah? Ada? Celos. Manajernya kata ada. Kamu kan? Diulang dia tak dengar kan di mic-nya. Kalau itu saya tidak bisa bilang karena harus Celos sendiri yang jelaskan. Soalnya Celos sudah jelaskan di live jadi orang-orang sudah tahu. Tapi ya kebanyakannya netizen yang komen kan kata
Beyond ni yang bawa naik ini nama pun kakak kalian juga. Karena memang kalau saya sebagai teman tuh memang mau support sebagai temannya Celo saya pengen support dia dan event itu biar dan selepas dari saya punya teman sama Celos saya juga pengen combat sport ini naik lagi kembali. Jadi atlet-atlet yang di kita punya era itu di atlet-atlet yang sekarang tidak rasakan seperti dulu kita punya era yang kelam lah. Dulu itu tidak sebesar ini. Untuk Kakak Ji, awak rasa waktu bila yang awak punya nama Spike naik? Bila fight mana yang awak rasa tiba-tiba Spike naik? Sebenarnya dari dulu memang sudah sering konten, cuman konten iseng. Terus Konten apa? konten Coba-coba aja. coba-coba. Coba-coba. Cuman konten gabut. Kita benar-benar konten yang untuk hilangkan penat. Faham? Nah, itu aja. Jadi orang sudah lumayan kenal. Nah, di saat di mana dikenal sebagai fighter itu waktu PON 2021 di Papua. 2021. Nah, itu benar-benar viral. Jadi orang Kenapa sudah, viral? Brutal fight ke apa? iya biasalah. Karena mereka tuh sudah kenal saya fighter. Oke. Kenal saya sebagai fighter, cuman jarang nonton. Oke. Jarang ada yang video, jarang ada media sorot. Nah, di saat PON 2021 ada media sorot. Live YouTube. Dan kita upload konten juga di TikTok, di Instagram, jadi viral waktu itu 2021. Terus fight Ya, masuk TV-TV lah berita-berita. Kalau Ungki bila waktu nama naik Ungki naik? Faham tak? Pas apa ya? Kapan? Jelaskan dulu dari awal ya, kayak sama tuh. Iya, Orang saya suka sama kenal. Jack punya jalan cerita ya sama. Oh sama aja di Sudah PON kenal. juga. Karena mulai bikin konten ya sama-sama. Iya, sama-sama. Oh. Tahun 21 jugalah. Iya, tapi paling meledak ya terakhir. Sama dengan apa? Fight sama dengan apa? Putra. Oh. Jadi macam meledaknya, maaf ya mungkin soalan ini agak keras sikit. Mungkin bila fight dengan Putra tu, awak nama Spike tu banyak yang datang support ataupun haters kerana waktu itu kamu kalah. Faham tak maksudku? Namanya Sebelum pertandingan juga semua memang tidak support saya. Cuma sedikit dari 100 mungkin 80 yang bully, 20 itu yang support. Okey, faham. Terus Lepas fight tu lepas fight lagi ramai bully ke gimana? itu 50-50. 50-50. 50-50. Faham. Terus apa? Demi apa? Apa? Gitu aja. Gitu aja lah. Ya. Sam, ada number Spike? Hey. Kapan kau mulai dikenal sama semua orang di Indonesia atau netizen-netizen ini? Sejak masuk kakak clan ke. Bawa jawab, saya tidak tahu, aku jangan lihat saya. Pas ini saya sama-sama mereka nih. Oh, sama. Iya. Dia bantu-bantu kita latihan. Kita mau pelatih nih. Pelatih. Ya. Head coach pertama. Head coach yang ini tidak mau dikasih latih balik. Dia yang paling tua di kakak ke apa? Paling tua, paling senior. Atau Atau ya. Atau Tete. Bah, kita panggil kau Tete kok. Iya, 30. Saya pun lagi 25. Kau 25? Ya. Tidak percaya. Kenapa enggak percaya? Tidak saja. Di dalam ini kamu paling tua. Masa? Tidak mungkin. Satu ruangan ini kau yang paling tua, Om. Tidak mungkin, oh. Iya, Om. Iya, Om. Om. Ada dalam Putra. Ini kan ada kakak Cal, kakak Dul. Ya. Nah, itu kalian itu ada lebih ramai lagi. Ini ada kakak Ano. Kalian sebenarnya masih banyak lagi enggak kalian? Iya, masih banyak lagi. Banyak lagi. Masih ada Kakak Bayan, ada Oscar, ada Theo, Kakak Theo ada, masih banyak. Cuman mereka lagi tidak sama-sama kita, lagi tidak bareng. Mereka punya kerjaan masing-masing, kesibukan masing-masing. Nanti kalau mereka ada waktu, mereka bakal gabung. Kira-kira totalnya berapa di kakak? Yang fighter? Wih, semua Jadi fighter bagus-bagus semua, juara semua. Ya, Bagus-bagus. tapi berapa orangnya di Yang lagi sama kita sekarang? Yang lagi bareng kita? yang bawa nama kakak lah ni, yang under kakak, Ya. berapa ramai fighternya? Iya, ramai. Kira-kira berapa? Kira-kira ada 12 ke apa ya? 11 sampai 12 orang lah. Okey, kalau kita tengok 12 ke 13 orang fighter-fighter yang
kuat-kuat semuanya kan. So apa misi dan visi Kakak Clan ke depannya yang bisa kami lihat ke? Saya pengen semua punya waktu tersendiri untuk nanti bisa fight. Soalnya mereka lagi sibuk mungkin dengan kerjaan masing-masing. Jadi saya tunggu waktu di mana mereka lagi free, terus lagi ada lawan, nah kita carikan. Soalnya kelasnya beda-beda kita. Dari kelas 48 sampai 73 ada. 73 sampai 75 ada. Kalau tak dorang join, Kakak Dul ada, Kakak Chal pun ada, tapi disebabkan askar kan. So, dorang Iya. Mereka kan army tau, tentara, jadi kalau Kakak Chal memang diizinkan karena dia punya izin. Kalau Kakak Dul dia bodyguard. Di sini bilangnya apa ya? Bodyguard juga. bodyguard juga. Bodyguard ya, ajudan kalau di kita di sana. Dia ajudan jenderal. Ajudan jenderal bintang 3. Iya bintang 3. Jadi dia benar-benar sulit untuk ikut persiapan latihan. Soalnya dia bahunya juga cedera. Kayak Ungki. Harus operasi juga. Harus operasi tapi dia tidak operasi. Sama macam Jaden lah kan. Jaden pun Jaden masih ringan kayaknya. masih ringan. Masih ringan. Enggak serius ah. Kalau mereka tuh cuman jogging bisa lepas, cuman tidur bisa lepas. Sebenarnya lepas habis fight beyond hari tu, beyond 5 kan. So kita contact manajernya Kakak Clan ni untuk ajak diorang makan. Kita ingat macam diorang tak sudi lah untuk nak join kan. Tapi alhamdulillah makan pun diorang join, ke Malaysia pun diorang hadir. Apa-apa pun kami dari carat tim mau ucap terima kasih lah kerana Terima sudi kasih kembali Malaysia. kita. Oh belum Sudah lagi, belum habis? lagi. Oh, belum lagi? Cuma mau bilang terima kasih lah hadir. Oh, okay. Thank you for your hospitality from Indonesia, makan sama-sama sama kita. Tapi untuk Ungke, Apa tuh? 12 fighter di Kakak tu, siapa yang paling bos? Yang paling pertama, Bos. Who's the leader? Ojek. J lah. Maksudnya itu kalau saya kan saya lebih duluan terjun di dunia entertainment. Jadi saya bisa bantu mereka untuk bukan untuk naik. Mendukung. Bisa bantu mereka untuk belajar di mana harus buat, contohnya buat video, ada kerjaan endorse, saya bantu mereka, terus bagaimana cara untuk menarik minat netizen, saya kasih tahu, berbagi, maksudnya Ungke tuh, gitu. Jadi selalunya dekat Malaysia, orang yang suka tengok yang benda-benda yang panas, benda-benda yang macam mana orang cakap, benda-benda yang Hot. Viral. Di Indonesia sama enggak kalau mau cari engagement kayak gitu enggak ke? Di Indonesia mereka suka kontroversi. Sama aja lah di Malaysia kan. Ya, Indonesia suka kontroversi. Jadi di mana ada kontroversi pasti rame. Paling besar kontroversi yang kamu buat, kontroversi apa? Oh, saya tidak ada kontroversi. Ya, serius. Iya, tidak pernah dapat masalah. Maksudnya ya kalau mau tanding memang harus bilangnya bagaimana ya? Kalau mau tanding selalu jadi villain. Ya, betul. Ya. Betul. Kalau mau tanding selalu jadi villain. Jadi Ya dengar ya nih, viewer dengar ya. Explain kan. Kalau mau tanding gimana, kalau luar tanding gimana, di atas ring gimana, presidennya gimana? Coba explain. kalau saya mau tanding selalu jadi villain, selalu jadi penjahatnya lah. Yang jahat itu saya. Nah, jadi otomatis selalu mengundang netizen-netizen yang belum paham tentang entertainment. Marketing. Ya, marketing. Yes. Jadi mereka lebih suka menghujat. Ya. Nah, gitu. Kalau dua-dua dingin, nggak jadi apa, marketing nggak jadi apa. Iya, kalau satunya, contohnya saya punya lawan dingin, tidak bisa lah. Nanti tidak seru. Ya, Nanti boring aja, jadi boring. Memang fightnya tidak boring, cuman gorengannya itu bakal orang tidak nunggu. Betul. Orang-orang tidak akan bakal nunggu fight ini. Jadi kita harus lebih menggoreng pertandingan ini, tapi tetap dalam porosnya, tidak terlalu sampai bawa ras atau agama atau keluarga. Jadi cuman sama fighternya saja. So after fight atas ring masih lagi panas. Oh, tidak After lah. fight how was it? After fight harus nyaman. Soalnya kan tidak ada fighter yang after fight langsung masih marahan, itu tidak mungkin ada. Soalnya semua fighter itu pasti punya santun masing-masing. Professionalism. Iya, pasti. Kau tengah makan, makan. Tapi untuk Ungke, fight yang paling panas Ungke pernah rasa antara selama Ungke hidup kan dalam dunia fighting ni, fight yang mana? Sama siapa ya? Soalnya saya setiap kali tanding ya saat ini sama kayak Jack.
jadi penjahatnya. Jadi saya kalau jadi penjahatnya ya saya all out. Mau dibenci mau tidak ya saya akan lakukan sesuai dengan saya punya kemampuan cara gitu. Tapi ya pas di boring ya Boring kan? iya. Itu yang Baikan lagi Itu yang keluar ayat dingin tapi Kejam. kejam. Soalnya ya kayak tadi kakak bilang kalau kita sama-sama dingin ya fight-nya tidak akan ditunggu. betul. Bosan. Marketing lah. Itu Iya. semua marketing. Bukannya make it clear orang Malaysia itu semua marketing. Sama juga dalam dunia apa sekalipun hiburan. Kalau sebelum fight kena ada marketing dia, kena ada hot topik dia, barulah orang nak menanti. So jangan terlampau masuk dalam screen phone korang tu untuk kecam orang sehingga habis fight. Lepas habis fight sebenarnya dah settle dah relax. Ya udah sama udah berteman. Kawan-kawan juga. Betul tak? Dari kakak kalian siapa pukulannya atau tendangannya paling keras? Dari kakak Pukulan ini. Jack. J paling keras. Ya. Kalau pukul mesin ya? Pukul mesin. Kalau punch mesin ya paling keras. Atau kalau kaki siapa paling keras? Ungke. Ungke. Tapi dia masih baru Ungke dan Ocal tendangan paling keras. paling keras ya dua itu. Cuman saya tidak tahu Ocal bodoh sekali, dia tidak mau tendang orang gitu. Mungkin Ocal tendangan paling keras. Saya kalau pegang paling sakit. Saya soalnya sering pegang pet kan, ngepet mereka. Saya menyesal sih kalau sudah pet. Saya sakit sekali. Mau berhenti tapi lagi di video jadi tidak mau. Lagi mereka video jadi saya tidak bisa berhenti. Berarti kalau di pack keras tendangan. Iya, tembus. Tapi kenapa di fight dia gak keluarkan kakinya terus? Kakak Cal, oh iya saya lupa. Kakak Cal itu baru pertama kali main profesional. Oh, berarti dia ini pertama kali ya? Ya Debut kemarin, lah, debut. iya Beyond 5 itu dia punya debut main profesional dan event dengan kemegahan sebesar itu dia benar-benar baru pertama kali. Jadi dia barusan rasakan crowd seramai itu. Dia kaget kamera di sana sini banyak, lampu-lampu, stadion yang besar. Jadi dia lumayan demam panggung atau nervous. Kami aja yang menonton pun nervous juga. Iyalah, kita yang di bawah lebih nervous daripada dia. Dia tuh santai aja, kita di bawah nih, aduh Tuhan, tidak mau nonton demi. Terlalu kayak crowd ramai kan kita pun ini kayaknya kulihat penuh. Satu stadion penuh ini kayaknya. Penuh, tidak ada belum lagi yang nonton di Pay-per-view. video. Oh, gila. Ini kayaknya pencapaian combat sport yang paling tinggi lah Di Asia pernah yang ada paling tinggi udah. Paling tinggi ya. Pernah fight kat Malaysia tak? Pernah? Sia. Iya sih sama Pri. Kalau promoter-promoter lain tak ada lah. Belum ada. Kan saya juga baru main profesional 3 kali. 4 kali. Yang Baru lain main. pun enggak pernah. Oh ini sudah main berapa? Sam Kopro? 2. Dia pro, 2. Di Malaysia. Di Malaysia tidak, di Indonesia. Oh. Jadi di Malaysia enggak pernah fight ah di Malaysia. Saya. Ya kamu untuk C lah, betul. Iya sih. Yang untuk macam Profesional? Belum pernah kita. Kita benar-benar baru di profesional. Faham. Kalau Benar-benar Fury nanti kalau jemput kurang semua kakak fighter lawan di Fury. Tergantung tawaran menarik yang akan diberikan. Wafi tergantung kepada tawarannya. Tapi temanku tu memang banyak duit, dia memang Wais. bagi saja. Aman saja berarti. Letak aja 100 juta dia bagi. Bila kita ketemu? 1 juta ringgit? 100 Satu orang 1 juta ringgit? 1 juta rupiah. sikit kali kawan. Oh, sikit Sikit. Okey 200. Sikit. 1M lah. Sekali dorang fight 1M ni kakak J. Ya kan? Ya. Berapa ringgit berarti ya? RM30,000. 300,000. Kalau RM30,000 berapa? 100 juta. 100 juta. 1 juta enggak cukup. 100 juta? Aduh. Nampak tak? Cuba tanya kalau 1M. Okey, kalau 100 juta untuk siapa fighter kakak clan untuk masuk? Kakak Sam 100 juta dia kalau tanding. Nah, nampak? Kalau kau tanding sekarang sama dia apa? Aku bagi. Nanti Sam udah pukul nanti dari kakak Putra. Ini ada soalan daripada Sedikit saja. Mengantuk nih pasti ini. Oh, semangat boleh. Kau minum Prevo kau apa? Kau harus minum Prevo. Kopi belum minum lagi? Asam. tapi aku masih lagi tak puas dengan ni kakak Sam ni. Iya kurang banyak. Dia nak lawan dengan Rifdin. Betul. Okey, Rifdin kita tolak tepi lah. Selain daripada Rifdin, siapa lagi kau nak lawan? Selain Lagi Rifdin, aku cakap. Oh itu ada yang satu lagi. Siapa? Tony Ja. Bukan saya pernah lawan itu. Malaysia. Yang Malaysia satu. Siapa ya namanya? Saya lupa dia nama. Mak Iwe Klaten. Siapa namanya? Dia gimana? Kemarin dia ada main tinju juga di apa ya, sama Jaden
kejadian mereka. Bukan. Masa lawan Raul? Saya lupa namanya lagi. Kilat Boy. Bukan. Dia main SEA Games juga. Oh iya kah? Saya ketemu dia di SEA Games. Main SEA Games. Oh dia ketemu Malaysia di SEA Games. Terus dia pengen lawan lagi, tapi dia lupa namanya siapa. Emang Bagus mainnya bagus. Siapa namanya? Kalau bagus-bagus mainnya kita tak dapat imagine kan. dia menang, cuman dia pengen lawan lagi. Emang aneh orang ini. Saya lupa. Orangnya main mana? Dia menang di bagus, SEA saya Games tapi penasaran pengen orang. main lagi. Saya penasaran dia main Muay Thai. Karena kemarin kita main kickboxing. Oh. Jadi tidak ada elbow keluar, tidak ada ini. Next fight lagi 2 minggu. Makan pizza. Makan pizza. Okay. Tak Marahin kakak, marahin, semalam, marahin. Semalam makan nasi ganda, lem sheng. Sheng. Ha. So coachnya siapa? Coach okey tak dengan pemakanan diet macam tu? Oh ini coach. Gimana coach? Betul ke dia punya Jadi diet dia ini pemakanan ni? anjing memang. Dia bagus. Dia kalau melatih kita kan emang kan dia bunuh-bunuh kita kan. Kita mau mati emang kalau dilatih. Jadi kita latih dia juga. Kita hajar dia balik. Cuman dia lagi latihan sekarang lagi mungkin minggu tenang jadi dia latihan ya tipis-tipis. Paling turunin berat badan sambil refreshing. Iya kah? Yes. Itu aja dia jawab. Paham? Dan dia ini dia pertama kali main boxing. Dan lawan juara WBA Asia. WBA Asia. Peringkat 1 WBA Asia. Itu yang 50 berat gitu ah. Iya 51. 51, 51. WBA Asia dia juara. Untuk berarti dia kalau dia ini memang bebas ya, dia bebas mau mana ada tawaran dia bisa masuk. Ya emang gila emang. Dia gila ya. MMA main, kickboxing main, Muay Thai main, boxing main, karate main. Baru-baru ni aku ada nampak kau dengan Tony rambut tu. Tony. Boleh jadi fight tu? Tidak Berat sama bisa, kan? dia persiapan SEA Games. Siapa dia? Ya, dia tidak bisa. Desember kan SEA Games. Bila SEA Games? Desember. Desember. Harusnya tahun depan baru Tahun bisa. depan? Ya. Tapi kalau mau fight, gas? Gas. Tampung itu. Confident. Itu kalau itu mau main Muay Thai atau kickboxing? Muay Thai, kickboxing, boxing semua tampung. MMA juga tampung. Kalau memang dia ada boleh grab dia? Ya, Bisa. boleh. Boleh grab ya? Bantingan, boleh grappling, kancingan. This is kakak clan. Kakak Sam is here. Ada soal lagi? Abi ada apa-apa bis? Okay, so kita nak tanyalah. Selain kickboxing ataupun Muay Thai kan, kalau kita tahu Kak Ungki pun dia minat main bola. Kalau Kak Kasam minat main apa? Selain combat sport kau minat main apa? Hobimu apa? Main apa? Oh iya, dia suka main cewek. Enak. Tipe Kakak Sam seperti apa sih? Jelaskan biar netizen tahu. Ini pertanyaan dari kita nih. Aku stop. Kau tipe yang seperti apa? Jelaskan dengan hati yang jujur daripada saya bongkar kau rahasia sini. Semua, Cok. Semua tipe. Okey lah. Tanpa kita membuang masa kan. Apa kata kita ajak lepas ni diorang pergi main go-kart? Boleh, tapi siapa ajak? Aku nak tanya lagi. Personal life. Boleh? Sedikit personal life. Contohnya apa itu personal life? 7 minit. Kehidupan, personal life. Oh personal. Aku mau tanya personal life. Ya, Umur kamu berapa? 28. Kamu udah pacar sama Muji berapa lama? 1 tahun lebih. Mau Serius? 1 tahun lah, 1 tahun. 1 tahunnya. Oh, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Saya kira ini masih 2024. Ternyata sudah 2025. Jadi sudah 28. Muji mau berapa? Saya ngomong berapa? 23. Bila mau nikah? Tahun ini nikah. Amin. Ke Jakarta lagi kita. Amin. Tahun ini nikah. Muji tu tersenyum. Pas Ji. Ji pas kah? Tahun ni pas. Okey, Muji okey. Tapi izin mamanya dulu. Seharusnya izinlah mamanya kan. Ya. Sam, Soalnya masih muda tuh, masih Sam muda udah mungkin. kahwin?
Udah banyak kali. Nikahnya belum nikah. Kawin Nikah terus. belum, bodoh. Kok kawin terus kok? Kawin udah banyak kali nikahnya Banyak belum? nikahnya belum, kawinnya terus, kawin terus. Tidak ada kawin-kawin kakak, nikah. Nikah saya nikah. Sudah. Nikah kapan? Hah? Nikah kapan? Mai itu nama siapa? Yang tadi gue bilang siapa ke? Floren. Beli. Ya udah nikah ke belum ini? Belum Belum kakak. nikah. Masih Kok bujang 30 bujang belum tua. nikah? Belum kakak. Tersumbat, Cok. Sumbat nih. Tapi sekarang ada cewek. Anjir. Ada ceweknya lah. Sekarang ada ceweknya lah, Sam. Ceweknya siapa? Om. Florence. Banyak. Soalnya ada 5. Banyak kakak. Ada 5. Iya. Tampung semua. Weh, kakak Sami ini kecil-kecil cabai rawit dan mesin jahit. Oke. Oke, ini untuk netizen di Malaysia lah. Oke. Ataupun untuk pengurus-pengurus ataupun promoter di Malaysia. Berapakah rate untuk KKJ sekiranya mau fight di Malaysia? Masa harus bilang itu yes Ure? Itu tergantung, boleh bilang tapi sebenarnya itu hal yang tidak apa-apa bilang, cuman sebenarnya tergantung manajer sih. Soalnya kalau soal fee itu manajer yang omongin, bukan saya. Iya. Oke. Kalau gitu nggak bisa bilang kan? Kita tanya gini. Siapa yang termahal, fighter yang termahal untuk fight di Malaysia di kakak clan? J. Hah? Oh, termahal ya. Ya, termahal. Yang di medium, di tengah? Oke. Ger. Rrrr. Yang di bawah kali? Paling bawah. Sam. Ocal. Tengah sebelum mungkin. Habis itu Ocal. Habis Ucal siapa? Iya, Jack. Kakak Dul. saya, Ocal. Kakak Dul. Kakak Sam. Kakak Dul kan belum tanding. Ucal Padul tidak bisa tanding. Padul kan lagi cedera tidak bisa tanding. Kakak No dulu bah. Baru kau terakhir yo? Iya tuh saya terakhir. Oke. So, bawah kali tadi? Ocal. Sam. Yang paling murah. Ya. Murah maksudnya sesuai Sudah urutan. beda-beda. Kalau Mereka tuh banyak uang jadi mereka bilang murah. Kalau bagi kita tuh mahal. Yelah yang paling di bawah lah harganya yang mahal tapi yang paling di bawah harganya. Saya paling bawah. Sam. Keempat. Pertama Jack, yang kedua saya, ketiga Ocal, keempat Sam. Faham? Oke. Letak mic. Kakak Cal bakalan main lagi nggak? Iya, kayaknya main lagi harus. Sibuk juga TNI. Kalau nggak ada pertandingan dia harus tugas ya kan. Iya, tapi dia kayaknya bukan main lagi. Dia akan fokuskan ke fighting balik. Iya, soalnya dia kan baru pertama debut pro, jadi dia butuh jam terbang lagi lebih banyak main di pro. Gitu. Soalnya iramanya kan beda, profesional sama amatir tuh benar-benar beda. Beda, semuanya beda, tidak ada yang sama. Beda, apalagi kalau Ungke kemarin Beyond berapa? 2, 3, 4 kan boxing semua dia kan? Iya, boxing semua. Nah, jadi ini mau terjun berubah ke kickboxing ataupun Saya dua-dua bisa? fokus di boxing. Boxing aja ya? Tapi kalau memang mau terjadi saya rematch sama Putra di kick striking, ya boleh. Saya akan kembali Polesa punya masa-masa dulu. Kalau rematch-nya di mana-mana pun bisa atau di mana-mana bisa. Kalau Wish, ngeri. Kalau bentar satu lagi. Kalau boxing masih main di boxing, siapa lawan yang mau Ungke lawan? Kalau selain Putra Abdullah. Nah, kalau aku nggak mungkin bilang Michael Muskita. Jauh Kan besar kali dia. Mungkin Ano bisa Ano. Jadi siapa Ungke yang Kakak Nur versus Muskita, Yesus, kepala putus. kalau saya tidak bagaimana ya? Tidak tahu ke depannya mau lawan siapa. Ya sekarang saya lebih fokus ke saya punya diri sendiri. Saya perbaiki apa yang kurang, apa yang salah kemarin di pertandingan. Ya itu yang saya perbaiki. Soal lawan-lawannya mungkin dari promotor aja. promotor ya? Siapa Promotor aja? yang atur. Yang penting fighter yang kalau satu lama lah yang Ungke fighter Indonesia yang suka. Maksudnya yang suka lawan saya? Yang bisa lawan dengan yang paling Ungke suka, yang kayak idolakan gitu, yang oh ini gerakannya ini aku suka gini. Oh kalau saya idolakan ya udah pasti Kakak Daud Jordan sama Chris John sama siapa yang satu? Pace yang sutua sekali nih.
Elias Pikal. Ya. Okey, ini benda yang sangat menarik. Tantangan untuk kakak clan. Ada kakak Mungki, kakak Sam, kakak J dan kakak Nol di belakang sana. Ada 4 orang. 10, 20, 30, 40. 40 juta untuk siapa yang menang go-kart pada petang ini. Demi apa? Ini apa Yesus terjago demi. Siapa nombor 1 terus kita adakan hadiah. Gimana? 1, 2, 3 ada hadiahnya. 1, 2, 3 lah 40 bagi 3. Iya toh, begitu aja biar seru biar Prize poolnya 40 biar juta. semua dapat, jangan Oh, biar satu aja. semuanya dapat. Ya. So sampai 4. Ya. Sampai 4. Oh, 1 sampai 3. oh ya udah. Ya udah ya biar berbagi ya. Biar berbagi, ya betul. Betul lah. Kalau soalnya kalau cuma satu orang yang dapat nanti Sami yang juara kita tidak dapat. Oh, okey, faham. Saya tabrak kau. 40 juta. Gimana kalau 50 juta. Gimana kalau cara klan yang 1 2 3? Ya? Gimana kalau kami yang 1 2 3? Tidak mungkin sih. Oh, Anjir, tidak ini mungkin. pembalap, Cok. Pembalap demi. Tapi Mereka? menurut Iya, kalau misalnya yang lain ini dua ini tidak dapat. Ini pembalap ini, Cok. Ini tengah ini. Tidak. okey. menurut Aku ajak temanku. Menurut kamu kan, Ya. netizen yang anggap kakak clan ni sombong. Apa pandangan kamu? Saya punya pendapat. Karena banyak bocil-bocil FOMO. FOMO. Yang tidak tahu tentang isi dari pertandingan. Ya. Mereka tidak tahu kalau di pertandingan itu ada entertain. Betul. Ya harusnya kita goreng-goreng pertandingan itu yang mereka pikir itu real. Real yang kita punya diri. Kayak contohnya saya sama Jay kan biasa jadi villain, biasa di pertandingan. Ya itu mereka punya pandangan seperti itu. Ya mereka punya pandangan ya saya sama Jay ini orang jahat. Ya, jadi pokoknya mereka tuh kira kita di sosial media tuh bakal sama seperti Di dunia di real life Faham? gitu. Tadi kita bilang lah kan. Last question sebelum kita habiskan kita punya podcast kali ini. Aku ada nampak satu lagu yang sering kamu nyanyikan. Lagu apa doa? Lagu apa doa? Pit? Ini Sapu Tanah. Itu lagunya dibikin daripada korang sendiri ke macam mana? Ya, bukan kita yang nyanyi, itu artis rapper ternama di kamu- Indonesia, kamu- Toton Karibu. Kamu appoint rappers tu untuk buat lagu kakak? Kita waktu itu iseng aja kita iseng waktu itu lagi live TikTok bareng terus diobrolin semua soal Sapu Tanah yang Ungke bilang. Jadi kakak Toton jadi ada inspirasi dia. Jadi dia gabut akhirnya dia buat lagu ini Sapu Tanah. Itu jadi dalam waktu 2-3 jam langsung jadi. 2-3 jam untuk hari? Langsung jadi. Dia sambil live buat lagunya. Macam mana lagu doa tu nyanyi sikit? Yang suaranya bagus Kakak Sam. Suka nyanyi dia. Sam, kakak Sam. Harimau. Harimau lah ya. Coba. Okey, coba satu. Sebelum saya bagi tes. Sebelum kita nak aja. Satu lagi nanti ada. Okey. Menyanyi Om. Ini Sapu Tanah. Ini Sapu Tanah. Lagi. Berjuang tak mau kalah. Terserah dihujatlah. Kakak tetap menyala. Satu lagi. Untuk rakyat Malaysia, korang boleh dengar Abang Long Tiger kita, KJ. Harimau. Bukan harimau. Tiger, Tony. Okey. Yang mana? Tony. Tony. Oh. Yang Kalian dengar? Mana? bilang yang sesuai. Tak, boleh. Saya suka lagi tuh film, cuma saya tidak nonton. Cuma saya suka bagian situ. Yang mana? Yang Dengar. Aku tak pernah dengar ni. Kalian orang Malaysia kok tidak dengar gimana tipu lagi. Yang lu pijak sama gue sekarang. Lu panggil lu punya anjing-anjing ini pijak sama gue sekarang, gue mau tengok. Ini anjing ke? Iya. Lu jaga, sabar belum selesai. Lu jaga Samri. Lu masuk tempat Tony ya. Gua bom lu tahu. Okey. Apa-apa pun kita akhiri kita punya podcast dengan Close the Profit. Thank you. Sedap ni pizza ni. Jadi yang kakak Cima tu gimana?
Somebody come and save me from this wicked end.